ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ustadz, saat kita sedang dalam keadaan berpuasa, kita lebih aware untuk tidak ghibah. Namun saat sudah berbuka, ghibah menjadi sering terjadi secara sadar maupun nggak sadar. Terkadang kita sudah berupaya menahan diri dan menjauhi ghibah, terutama saat orang lain yang memulainya, karena hal itu di luar kontrol kita sebagai manusia. Namun saat kita bersama orang tua, secara sadar nggak sadar, kemudian beliau membahas ghibah. Apakah ada langkah yang bisa kita lakukan Ustadz sebagai seorang anak yang tetap bisa mendengarkan orang tua saat bercerita sebagai bentuk rasa hormat dan mengingatkan beliau tanpa menyakiti hatinya atau mengguruinya? Subhanallah jemaah. Iya, orang tua kita adalah orang yang paling kita cintai ya. Jangan sampai orang tua kita banyak dosanya yang dia nggak sadar. Sebagian orang berpikir kalau menceritakan sebuah fakta itu nggak dosa. Iya nggak apa-apa, asalkan nggak berkaitan dengan orang lain. Karena ghibah itu bukan fitnah. Nabi alaihissalam mengatakan ghibah itu dzikruka akhak yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu, subhanallah, Nabi sebutkan saudara. Menganggap sesama muslim itu saudara kayaknya mulai pudar. Dianggap orang lain loh. Bukan, dulurmu dia. Dia saudaramu. Loh, Anda nggak kenal dulurmu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Bagaimana Allah menggambarkan tentang orang yang ghibah ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah mau kalian makan bangkai saudara kalian? Saudara kalian. Mau? Maka tolong perlu ditumbuhkan di diri kita, semua saudara kita. Ya kalau bicara bagaimana supaya tidak menyinggung perasaan orang tua, maka yang pertama kalau bisa engkau memberikan nasihat, engkau berikan nasihat. Dengan cara, Abah, kita kalau ngomongin orang kayak gini masuk ghibah enggak, Bah ya? Seperti orang yang sedang bertanya sehingga tidak menggurui. Kalau ngomong, Bah, ghibah nih, Bah. Abah mau masuk neraka? Enggak. Jadi anak itu tetap memposisikan dirinya sebagai anak, bagaimana dia bertanya, Abah, apa enggak masuk ghibah, Bah ya? Takutnya kita udah puasa, udah ngaji, baca Quran, nanti hari kiamat pahala kita berikan kepada orang itu. Jadi subhanallah ya, balasan ghibah itu pahala kita berikan kepada orang itu. Padahal kita nggak suka sama tuh orang, tapi kita kasih hadiah pahala kita. Dia mungkin nggak sholat malam, tapi pagi dapat pahala sholat malam, alhamdulillah, dapat dari fulana. Apalagi kalau ghibahnya kelompok, itu pahalanya lebih banyak kan? 5 orang langsung transfer ke dia pahala. Maka itu mungkin perlu tanya sama Abah. Atau yang kedua, kalau memang tidak bisa, alihkan pembicaraan. Kita itu kadang-kala ngobrol nggak punya bahan. Bahannya itu, kulaan bahannya ya sama fulana ini kulaan bahan. Oh, anak dengar dari fulan. Itu tahu apa? Fulana, Allahu Akbar.
Bagaimana dialihkan pembicaraan ke yang lebih bermanfaat sambil didoakan orang tuanya. Tapi kadangkala kita harus tegas sama orang tua. Walaupun engkau akan dibenci sama orang tua. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya sendiri. Tapi tolong dengan adab dan etika yang baik ya. Kalau hari itu nggak mau, mungkin nanti cari waktu lain ya. Jangan pas gibain orang. Ngomong sama orang tua itu jangan pas dia sedang menceritakan keburukannya orang. Tapi lagi santai, Mbak, ana denger atau Ma, ana denger ternyata ngomongin orang itu jadi pahala kita transfer ke dia. Kadang-kala orang tua nggak sadar, loh tapi kan kita nggak bohong, kita nggak ngada-ngada. Ya itu, kalau ngada-ngada itu jadi fitnah, lebih besar lagi dosanya. Barakallahu fikum.